Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa duriyatihi ajmain. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuhah fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kesempatan kali ini saya ingin mempersilahkan seorang ustadz yang akan membahas apakah penting melafadzkan niat dalam segala hal ibadah, misalnya sholat atau lain-lainnya. Apakah sangat dibutuhkan niat itu? Bagaimana sebenarnya niat yang benar menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Inilah yang akan dibahas tuntas dengan dasar kitab Riyadhus Shalihin yang menjadi materi kajiannya. Mari kita simak bersama kajian perlukah melafadzkan niat yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Budi Harjo, salah satu ketua PDM Bekasi, sekaligus juga Majelis Ulama Bekasi. Nah, mari kita simak bersama-sama. Ini supaya kita paham ya. Nah, sekarang langsung saja malam hari ini di kitab Riyadhus Shalihin ini diawali dengan babul ikhlas wa ihdarun niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal wal akhwalul barizah wal khafiyah. Artinya bab tentang ikhlas ya, dan menghadirkan niat untuk seluruh pekerjaan, perbuatan, demikian pula ucapan-ucapan, dan mengenai masalah keadaan baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Jadi membahas tentang bab niat, kalau ringkasannya bab tentang hati, kehendak hati. Karena yang dimaksud ikhlas itu maksudnya kan ditujukan untuk Allah, maksudnya ikhlas itu. Kalau kita mengatakan ikhlas enggak, maksudnya ya udah Allah yang menilai, terserah, kita serahkan pada Allah. Itu namanya ikhlas. Kalau dari bahasa ikhlas itu artinya bersih. Ya. Akhlasa membersihkan dari keinginan-keinginan lain, hanya ditujukan untuk diserahkan pada Allah, itu namanya ikhlas. Menghadirkan niat. Kita tentang niat ini kan setelah ya umat Islam kan kemudian memaknai niat itu, nanti ada pertentangan lagi diucapkan atau tidak ya. Padahal niat itu artinya memang sumbernya hati. Niat itu adanya, niat itu di dalam hati, diucapkan atau tidak itu hatinya yang penting. Coba kalau bapak mau ke Pondok Gede itu niatnya mau beli ayam umpamanya yang masih hidup, tapi kan kadang-kadang kan nggak ngomong sama tetangga, aku mau pergi tapi hatinya sudah niat mau ke Pondok Gede. Itu namanya niat. Mau
ke Bekasi. Terus karena nggak mau naik angkot, itu semua itu niat hati kepengen ke Bekasi mau naik angkot, itulah niat. Makanya ini kita bahas sekarang. Ini akan membedakan semua pekerjaan itu diniatkan untuk Allah, baik itu yang masalah ibadah khusus atau pekerjaan yang lain, semua harus niatnya kepada Allah. Karena ada hadis yang pertama ini ya, kalau ini diawali dengan sumbernya dari ayat Al-Quran, firman Allah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ini yang sering dibacakan surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a. Artinya manusia itu, mereka semuanya itu tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka semua beribadah kepada Allah itu dengan mukhlisin, mengikhlaskan, mentuluskan hatinya semata-mata lahuddin, untuk Allah, karena agama, karena perintah Allah. Hunafa, dengan lurus, semata-mata hanya untuk Allah, itu namanya mukhlisin lahuddin, hunafa. Jadi dari ayat ini bahwa hidup manusia itu semuanya kalau mau melakukan sesuatu ditujukan untuk Allah. Nah, kalau di ayat lain kan dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku perintahkan, tidaklah aku ciptakan manusia, demikian pula jin, ya, kecuali untuk agar mereka itu mengabdi. Kalau bahasa itunya ya supaya mudah dipahami, hanya untuk mengabdi kepada Allah. Mengabdi itu menjadi ibadah tadi, karena abdi itu dari abdun, itu abdi, bahasa orang Sunda kan abdi. Orang Jawa juga mengabdikan. Nah, ibadah itulah yang dimaksud mengabdikan. Jadi kita beribadah itu sebenarnya mengabdikan kita kepada Allah. Nah, ini perintah yang utama atau kehidupan manusia di dunia ini, semuanya hanya ditujukan untuk pengabdian kepada Allah. Nah, makanya ini orang kan suka lupa yang ini, tentang yang dilakukan ini sebenarnya merupakan pengabdian kepada Allah. Apalagi zaman sekarang yang niatnya kan cuma mencari duit, mencari harta, yang penting numpuk. Nah, padahal harus diniati, kamu cari harta itu niatkanlah semata-mata untuk Allah, karena Allah memang menyuruh kamu mencari rezeki. Nah, jadi kita mencari rezeki itu memang perintah Allah sebenarnya. Nah, itu yang dimaksud Bama umiru illa liyam. Apalagi yang diperintahkan benar wa yuqimus, agar mereka mendirikan sholat. Jadi dirinci lagi setelah secara umum untuk Allah. Nah, juga ketika sholat, mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat, ya, semua itu harus semata-mata mukhlisin lahuddin. Apalagi sholat, ya, ibadah yang khusus. Sedangkan ibadah yang lain seperti kita, ya, pergi ke pasar aja harus ada niat mempersembahkan untuk Allah. Makanya kan ada tuntunan kalau mau berangkat yang mengucapkan Bismillah. Ya, itu kan itu maknanya sebenarnya. Kita mau megang apa-apa, Bismillah.
Mengawali dengan bismillah itulah karena kita ini Allah yang memerintahkan, yang mengatur. Ini sumber bab tentang niat ya. Hadisnya, ini langsung aja hadis yang pertama ya. An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab Ibnu Nufailin Ibni Abdul Uzza Ibni Riyah Ibni Abdullah Ibni Qurt bin Rawah min Adi bin Ka'ab bin Lu'i Ibni Ghalib Al-Fursi Al-Adawi radhiyallahu anhu. Ini yang terakhir ya. Kalau yang pertama An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab ya, bin Apel, kemudian bin semuanya itu. Ini urutan itu yang penting ini dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jadi hadis ini dari Umar bin Khattab. Qala, beliau berkata, ya Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar. Nah, Umar mendengar, kemudian menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya yang lain. Nah, ini siapa-siapa yang disampaikan ini tidak disebutkan di sini ya. Nah, ini nanti kitab hadis yang khusus itu ada namanya Rijalul Hadis itu. Tapi di sini kalau Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram tidak menyebut, hanya matannya saja. Jadi kata Umar, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Nah, itu yang sering hafalkan kita ini kata-kata ini. Innamal a'malu binniyat. Artinya semua amal, semua perbuatan itu didasarkan kepada niatnya. Itu maksudnya. Ya. Atas dasar niatnya untuk apa? Maksudnya. Itu maksudnya innamal a'malu binniyat. Kamu niatnya untuk apa? Datang ke masjid ini niatnya mau apa? Mau ngaji. Ya. Ngaji untuk apa? Ngaji untuk Allah. Itu namanya niat. Mau apa-apa, kamu niat mau beli, ya, beli sate. Ke depan mau beli sate. Itu namanya niatnya karena ingin membeli sate. Jadi berangkat tadi dasarnya karena niat ingin membeli sate tadi, niatnya begitu. Kemudian wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan bagian yang diterima setiap orang itu didasarkan pada niatnya tadi. Untuk apa? Kalau niatnya beli sate, yang didapat juga sate, itu maksudnya. Faman kanat hijratu ilallah wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, ya, karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu juga memang ditujukan untuk Allah dan Rasulnya. Jadi ini kenapa hadis tentang niat ini kok ada hubungannya dengan hijrah? Karena ini sabda Nabi ini waktu itu sejarahnya, ya, Nabi di Madinah baru saja hijrah kan. Nah, semua hijrah mengikuti Nabi karena tujuannya untuk patuh kepada Nabi, patuh kepada Allah. Itu namanya lillah, itu karena Allah, karena Nabi. Nah, tapi ada salah seorang yang ikut hijrah, itu hijrahnya kebetulan karena pacarnya itu hijrah ke Madinah, nah, dia masih di Mekah, nah, ngikutin hijrah, jadi ngikuti perempuannya. Nah, kemudian Nabi tahu, mendengar, makanya disampaikan ini.
Ada lagi yang niatnya ke Madinah ini ingin bisnis, karena Madinah tuh zaman itu termasuk yang pusat bisnis. Berbeda dengan Mekah. Di Madinah itu udah banyak orang-orang dari Palestina ke Madinah. Madinah juga berangkat ke Sam, ke Palestina. Makanya di Madinah itu ada orang Bani Israel, orang Yahudi, orang Roma ada. Karena memang zaman itu pusat bisnis. Nah, sehingga di sini dikatakan nanti ya, barang siapa yang hijrahnya tadi karena Allah, untuk Allah dan Rasulnya, mengikuti taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ikut hijrah, ya, maka hijrahnya itu nanti akan mendapatkan balasan dari Allah juga. Ya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Dan barang siapa yang hijrahnya karena ingin meraih keuntungan dunia atau bisnis tadi, wah di Mekah nih nggak makmur, kalau di Madinah banyak, wah ekonomi kalau mau berdagang lebih, ya. Itu namanya karena dunia. Atau hijrah ke Madinah tadi karena ngikuti perempuan, tujuannya ingin ngawini seorang wanita yang sudah ada di Madinah. Fahijratuhu, maka hijrahnya, hasilnya dari hijrahnya tadi juga apa yang ia niatkan tadi. Karena hijrahnya ke Madinah hanya ingin bisnis, ya didapat, akan dapat bisnis juga. Nah, yang hijrahnya karena ingin mendapatkan perempuan, ya didapat juga. Tadi kan itu yang dimaksud, semua amal itu didasarkan pada niatnya. Nah, tetapi kalau kita orang yang beriman, ya bukan hanya sekedar mendapatkan dunia, tapi yang paling penting kan Allah. Karena hidup kita ini supaya mendapatkan perlindungan dan diridhoi oleh Allah. Jadi tujuan kita melakukan sesuatu harus kita kembalikan kepada Allah. Itu bagi kita yang beriman. Hadis ini diriwayatkan oleh, kalau dalam sini disebutkan muttafaqun, ya, ala sihhatihi, disepakati tentang sahihnya, ya. Rawahu Imam al-Muhaddisin, ya, yang meriwayatkan dua imam muhaddis, ya, yaitu yang disebut singkatannya apa? Al-Bukhari, ya, dan Muslim. Bukhari itu nama aslinya bukan Bukhari. Nah, ini kalau namanya panjang sebelumnya, ya, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin, wah panjang, pakai bin sampai kakeknya, masalahnya kalau kebiasaan orang Arab tuh gitu. Kenapa disebut Bukhari? Bukhari itu nama kampung, nama wilayah, nama daerah. Bukares kalau bahasa kitanya, Bukhara. Nah, itu kalau bahasa kita Bukares itu di Rusia. Nah, itu Imam Bukhari ini bukan dari Arab, dari Mekah, bukan dari situ. Ahli hadis itu yang menghimpun hadis itu dari Bukares, sehingga disebut Bukhari, Bukhara. Nah, itu jadi jasanya luar biasa Imam Bukhari. Nah, ini Imam Muslim juga begitu. Muslim itu nama sebenarnya, ya, itu dia tuh binnya itu bin Muslim, tapi nama sebenarnya Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj. Jadi Abul Hasan Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim An-Nisaburi dan banyak. Nah, tapi singkatannya sebab Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh dua orang ini disebut muttafaqun alaih, dan ini dalam kajian hadis
hadis yang paling atas menjadi pegangan. Semua hadis yang muttafaqun alaih, wah itu pasti benarnya. Jadi ini tentang hadis yang pertama ini tentang bab niat ya. Jadi bab niat itu yang kita sering jadi pembicaraan ya. Kadang-kadang khususnya niat yang kita bicarakan itu hanya masalah-masalah ibadah, sholat umpamanya, khususnya hanya sholat aja. Kadang-kadang orang bertanya, sudah niat belum? Termasuk berpuasa, kamu tadi sudah niat belum? Ya. Kok tadi nggak mengucapkan? Nah, diulangi lagi niatnya. Padahal tadi kembalinya niat itu keinginan hati untuk melakukan sesuatu, itu namanya niat. Tidak tergantung kepada ucapan. Karena belum tentu orang yang mengucapkan itu sama dengan hatinya. Ketika bapak mau ke Pondok Gede mau beli ayam, atau sama ke Pondok Gede mau ke pasar, ngomong kan sama istrinya, tahu-tahu nggak ke Pondok Gede, tahu-tahu ke Kalimalang. Nah, jadi yang diucapkan akhirnya kan berbeda dengan yang niat yang sebenarnya. Makanya niat itu tidak mesti harus ucapannya, yang paling pokok itu di hatinya. Sampai Nabi mengatakan kan ya, bahwa semua manusia itu ada satu darah daging yang menentukan di dalam dirinya, segumpal daging. Kalau itu baik, maka seluruh amal perbuatannya menjadi baik. Tapi kalau itu buruk, jasad fisiknya termasuk yang dilakukan juga menjadi buruk. Apa itu? Ya, hati. Jadi hati itu memang kunci untuk kebaikan maupun keburukan yang dilakukan oleh manusia. Nah, makanya kalau kembali pada niat ini, karena niat itu yang memang sumbernya di hati, bukan di ucapan. Itu tentang niat yang sering menjadi perbincangan. Orang kadang-kadang menegur, kamu belum niat. Ya. Kan nggak perlu tahu orang, yang tahunya Allah. Karena tadi kan wama umiru illa liya'budullah mukhlisin lahuddin. Kita ini melakukan sesuatu itu Allah, jadi yang tahu Allah sendiri. Nggak, orang lain ya nggak harus tahu. Tapi memang ada, kalau dalam pergaulan kan juga kan, apalagi ini adab suami istri itu kan, kalau mau kemana-mana kan memang harus tahu, istrinya harus tahu. Istri pergi juga suaminya juga harus tahu. Itu masalah adab memang. Tapi niat untuk melakukan tadi semata-mata yang tahu hanyalah Allah. Jadi ini hadis yang pertama ya. Nah, kemudian ya, hadis berikutnya ini supaya ini hadis yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu hadis yang nomor 7 ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman bin Sakhar, sebutannya hanya Abu Hurairah. Asal namanya Abdurrahman bin Sakhar. Kenapa disebut Abu Hurairah? Orang Arab biasa untuk memberi julukan pada seseorang yang umpamanya punya kebiasaan, punya hobi
hobinya apa, ya, hobinya tidur, umpamanya kan, pakai julukan Abu, wah hobinya tidur, dikit-dikit tidur, disebut Abu Naum. Nah, Abu Hurairah ini, Abu ini julukan tadi untuk apa istilahnya, orang yang punya kebiasaan atau yang punya apa hobi tadi. Kebetulan hobi sayang kepada kucing-kucing. Hurairah tadi kata hirun, kucing. Hurair, kucing kecil. Nah, Hurair. Hirun ya kucing biasanya. Kalau yang masih kecil-kecil mah Hurair. Nah, sehingga orang-orang menamakan Abdurrahman bin Sakhar tadi Abu Hurairah karena sayang kepada kucing-kucing, jadi memelihara kucing banyak sekali. Nah, itu makanya disebut Abu Hurairah. Nah, ini pernah menyampaikan hadis bahwa beliau menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, qala, Inna Allah Ta'ala la yangduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yangduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat ya, badan kamu, fisik kamu, juga tidak memandang kepada bentuk, ya, postur tubuh kamu, ganteng atau tidak itu suar, ya. Bagaimana tubuh kamu, tidak dipandang itunya. Walakin tetapi Allah memandang kepada hati kamu yang diperhatikan oleh Allah. Demikian pula perbuatan kamu itu yang dipandang oleh Allah. Jadi bukan lahirnya, ya. Lahirnya bisa aja apa gagah presiden, banyak jenderal, yang jabatan kaya, banyak lahirnya, ya. Benar dengan yang miskin. Tapi bagi Allah tidak itu yang diperhatikan Allah. Hatinya mau tunduk kepada Allah apa tidak. Ya. Kalau melakukan sesuatu untuk apa? Nah, orang zaman sekarang kan melakukan sesuatu demi meraih kekayaan, meraih jabatan, demi meraih, sehingga macam-macam. Tapi makanya Allah menilai kamu melakukan itu apa. Kembali pada yang niat tadi kan, kalau kita akan melakukan sesuatu harus diawali dengan ini untuk Allah. Kalau kita melakukan sesuatu untuk Allah, maka segalanya akan ditolong oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Sama, kalau kita di dunia ini, ya, niatnya harus untuk Allah, untuk akhirat. Kalau yang lebih itu lagi, maka dunianya akan ikut. Tapi kalau niatnya hanya untuk dunia, untuk yang lahir tadi, yang didapat ya tadi kan didapat juga, tapi hanya habis gitu aja, nggak sampai nanti di akhirat. Nah, kalau niatnya untuk akhirat, dunianya ikut, dan terus di akhiratnya juga dapat. Tapi kalau hanya niatnya dunia, ya habis, kita mati ya. Makanya kalau orang yang sudah meninggal itu kan yang bisa terus itu kan cuma 3. Ilmu yang diamalkan, yang kedua sedekah jariyah. Jariyah itu artinya yang manfaatnya terus sampai dia sudah meninggal sudah lama tapi masih dimanfaatkan oleh yang hidup. Itu namanya jariyah.
Kita sebutnya amal, padahal sodakoh artinya bukan amal jariah. Sodakoh jariah. Kalau amal itu kan perbuatan. Tapi Nabi sumbernya sodakoh jariah. Umpamanya kan mewakafkan Quran untuk dibaca. Itu kan walaupun kita sudah mati, tapi itu yang masih bermanfaat terus. Ya. Umpamanya lagi dalam kehidupan dunia, bukan soal di masjid atau di RT, kerja bakti, ayo bangun jalan. Itu amal termasuk sedekah jariah. Bapak-bapak kalau benar ayo kita ngumpulin duit itu. Karena jalan tadi kan dimanfaatkan oleh orang yang selalu lewat banyak. Ya, jadi aman dan sebagainya. Itu termasuk hal-hal seperti itu termasuk. Itu yang bermanfaat sampai kita mati pun masih mengalir pahalanya. Yang ketiga yang juga bermanfaat adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan. Doa anak yang soleh. Nah, jadi punya kita, makanya jangan lupa ya, kita harus siap-siap menyiapkan anak yang soleh supaya nanti di sana tuh ada mengalir pahala atau bermanfaat. Tapi kalau itu kita tidak punya, ya udah terputuslah. Kan Nabi mengatakan begitu, terputus orang yang mati itu. Nah, itu kembali kepada masalah niat tadi. Makanya niatnya itu harus yang utama kita niatkan melakukan itu adalah untuk Allah, untuk akhirat. Dunia nanti akan ikut sendiri. Jangan hanya niatnya untuk dunia saja. Makanya kan kita diperintahkan sebelum melakukan ucapkan bismillah, berdoa itu ke situ mengingatkan supaya ini memang untuk Allah. Bismillah. Kalau mau berangkat kan, kalau yang panjang kan ya tawakal tu Allah la haula. Termasuk itu doa-doa yang seperti itu karena tujuannya bahwa yang kita lakukan ini sampai kepada Allah. Jadi itu yang dimaksud innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya memang akan didapat apa yang ia niatnya untuk belanja ya akan dapat belanjanya. Tapi kalau niatnya belanja tadi untuk Allah, Anda akan dapat pahala dari Allah dan pahala belanjanya. Tapi kalau niatnya hanya misalnya akan belanja aja, ya udah. Ini yang dimaksud innamal a'malu binniyat. Nah, ini apalagi yang menguatkan ini yang ketiga ini. Ya. Dari Abu Musa Al-Asy'ari, ini sahabat namanya Abu Musa Al-Asy'ari ya. Qala berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajul yuqatil syaja'atan wa yuqatil hamiyatan wa yuqatil riya'an ayyu dzalika fi sabilillah. Nah, ketika suatu hari Nabi ditanya oleh seseorang, ya Nabi, ya ada seseorang yang berperang, waktu itu yang masih terkenal kan soal berperang. Seorang berperang dengan gagah berani, dia membunuh, ya, membunuh dan juga membunuhnya itu karena untuk mempertahankan sebagai pahlawan gitu ya. Dan juga ada yang membunuhnya karena kepengen dipuji niatnya. Nah, ditanya, yang mana itu yang mendapatkan jalan Allah? Nah, Nabi menjawabnya, siapa yang berperang niatnya untuk meninggikan kalimat Allah, itu yang tertinggi. Kalimat Allah itu harus yang tinggi maksudnya.
maka orang itu matinya mati di jalan Allah. Hadis muttafaqun alaih. Nah, ini sampai soal orang mati ketika berperang, ya. Karena ada niat kan mau berperang sampai membunuh orang itu tujuannya untuk apa? Nah, ada yang tujuannya supaya nanti disebut sebagai pahlawan, ini tadi kan gitu. Sampai ada apa? Yaitu Nabi juga disampaikan pernah ketika dalam perang, kalau nggak salah di perang Yarmuk atau perang apa, seseorang yang meninggal, kemudian sahabat melaporkan, si Fulan tadi meninggal ya Nabi, sampai apa, dia berjibaku di garis depan sampai meninggal, apa, terbunuh sendiri. Nabi mengatakannya gimana? Dia itu tadi apa? Sebagai pahlawan neraka. Batolun ilan nar, ada kisah ya, namanya Batolun ilan nar. Pahlawan sebutannya, tapi pahlawan neraka. Nabi kenal kan? Nabi tahu. Nabi itu kalau tahu tuh ada bisikan wahyu dari Allah. Ternyata orang tadi ketika berperang maju ke medan perang itu niatnya memang untuk supaya nanti terkenal sebagai pahlawan. Bukan niatnya untuk menegakkan agama Allah. Nah, ini karena sudah jamnya, jadi hadis yang pertama ini kita baca tentang apa, niat yang disebutkan dalam hadis tadi. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu perbuatan, ya, bukan hanya ibadah aja. Nah, apalagi ibadah ya, kalau ibadah kan memang tujuannya untuk Allah. Setiap amal itu harus didasarkan niatnya apa. Kalau niatnya, nah, hadisnya kan karena waktu itu musim hijrah, ya, dilaporin tadi kalau dia hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, ya pasti akan mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Tapi kalau niatnya karena dunia, ya didapat juga dunianya. Niatnya karena ingin mengawini perempuannya supaya, karena perempuannya itu pacar belum dikawini, ya, takut kalau di Madinah nanti diambil orang ikut hijrah. Ya. Nah, ini akan didapat juga. Nah, tapi yang paling pokok semuanya itu harus diniatkan untuk Allah. Mungkin sampai di sini kajian hadis yang pertama bab niat. Ya. Apa masih ada yang ditanyakan? Karena waktunya ya kita cukupkan sekian. Nanti kita ya lanjutkan di lain waktu. Ya. Mudah-mudahan kita mendapat ridho Allah dan bermanfaat untuk mengokohkan iman kita. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.